Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihi tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara rahimakumullah, kita semuanya bisa bertemu kembali di dalam pengajian majelis ilmu malam Jumat. Ini seperti biasa disiarkan langsung dari rumah Al-Wahyarham almarhum Bapak Haji Abid Asman dalam rangka kita mendorong doa kepada beliau, khususnya juga kepada para almarhumin kita semuanya, termasuk yang kemarin hari Jumat meninggalkan kita semua, almarhum Ridho Abdul Rahman, putra dari Kidama. Kita doakan mudah-mudahan para almarhum dalam keadaan husnul khotimah, iman Islam ihsannya diampuni segala dosa dan khilafnya, keluarga dengan kesabaran dan ketabahan. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, juga dalam kesempatan ini mungkin merupakan majelis terakhir di tahun 2024 ya, di majelis penutup. Selain kita mengingat kepada para almarhumin, memang di kampung saya juga tadi banyak sekali yang meninggal ya, dari mulai minggu kemarin itu. Hari Jumatnya itu adalah almarhum Ridho Abdul Rahman, kemudian hari Sabtunya itu bendahara RT saya itu Pak Rudi Iswandi, kemudian tadi pagi itu di masjid sampai ada 2 pengumuman meninggal. Ya, ini menunjukkan turun ya. Bismillah. Izin. Jadi kematian itu senantiasa menyuntai kita semuanya. Ya, mudah-mudahan siapapun yang Allah panggil, Allah berikan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Para pemirsa sekalian, di bulan ini juga mungkin ada yang berbahagia ya, ada yang berbahagia dengan kelahiran yang paling pertama dan utama adalah minggu lalu pada hari Minggu, tepatnya di tanggal 20 Jumadil Akhir, adalah kelahiran yang minggu lalu kita peringati putri Rasulullah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra alaihissalam sebagai wanita terbaik di seluruh alam semesta, Sayyidatul Nisa'i al-Alamin atau Sayyidatul Nisa'i Ahlul Jannah, jadi wanita terbaik di alam semesta dan juga di surga nanti. Juga bertepatan kalau tidak salah dengan kelahiran bebeknya Kang Irfan ya, gitu. Iya. Kalau berapa? Tanggal 22 pas hari Ibu ya, pas bertepatan juga dengan tadi kelahiran Sayyidatul Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Kalau di tanggal juga, kalau di data administrasi, istri saya juga besok itu berulang tahun juga Pak ya, yang ke 45 kalau tidak salah ya.
Ya, namanya penanggalan zaman dulu karena tidak terlalu tepat karena berkaitan dengan administrasi penulisan Manual. kelahiran yang tidak langsung dulu mah ya, dibuat teteh waktu masuk SD Kinten-kinten. gitu. Sehingga ada 2 data kelahiran, tapi ya itu biasa lah ya di kita. Tapi kalau dari tahun 2000 ke sini mah insya Allah aman semuanya ya. Ketika lahir tidak sudah bekerja sama dengan catatan sipil ya. Gitu. Baik, tadi benar jam mana? Baik, juga ada satu momentum kemarin tanggal 25 Desember di seluruh dunia itu diperingati sebagai hari kelahiran salah seorang Nabi Allah Isa ibnu Maryam yang oleh saudara-saudara pengikut Kristiani ataupun Katolik namanya disebut Yesus gitu ya. Apapun penyebutan itu, kita sebagai umat Islam meyakini bahwa beliau sebagai salah seorang yang diutus oleh Allah untuk menegakkan ajaran-ajaran ilahiyah, ajaran kebenaran gitu. Dan di malam ini kita akan membahas serta sedikit berkaitan dengan beliau ya, salah satu nabi yang tergolong sebagai ulul azmi, nabi yang memiliki keteguhan sikap atau kesabaran yang paling tinggi. Itu kan ada 5 ya, dari mulai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa sekalian, di dalam surat Ali Imran ayat ke 60-an ini ya, dari 50-an ataupun 60-an ini banyak ayat-ayat rangkaiannya ini berbicara tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya ini dari ayat yang dari mulai di 60 ini ada ya. Kemudian di ayat 62-nya itu inna hadza a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, di 59-nya. Bahwa sesungguhnya penciptaan Nabi Isa itu di sisi Allah sama seperti penciptaan Nabi Adam gitu ya. Diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Nabi Adam kita tahu terlahir tanpa ibu, tanpa bapak. Beliau diyakini sebagai manusia pertama ya. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga kelahirannya itu penuh dengan kemujizatan. Beliau lahir tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah, sehingga namanya dinisbatkan kepada ibundanya yang mulia Siti Maryam, sehingga namanya menjadi Isa ibnu Maryam. Kemudian Nabi Isa itu punya para pengikut yang setia. Di dalam surat ayat 51-nya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shirathun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa mengajarkan tauhid sama seperti seluruh nabi dan rasul gitu ya. Kemudian para pengikutnya disebut Al-Hawariyun. Hawari itu, Hawari adalah para sahabat setia. Ada berapa jumlah sahabat setianya? Mari kita lihat di dalam ayat-ayat atau keterangan-keterangan yang lainnya gitu ya. Atau Pak Haji. Nah, ayat atas ini. Kita akan lihat di sini. Saya membawa beberapa referensi. Yang pertama kitab
Tuhaf al-Uqul Intisari Kebijaksanaan Qaulur Rasul Ibnu Syubah Al-Harrani, merupakan kumpulan hadis yang awal-awal ini ya, karena beliau pada babakan abad keempat Hijriah, ini tahun 300-an Hijriah ya. Jadi ini merupakan kumpulan kitab yang sangat hadis yang sangat berharga. Tentu itu nanti harus dikoreksi oleh para muhaddisin. Kemudian seperti biasa juga saya membawakan kitab Mizanul Hikmah Ensiklopedia dari Muhammad Syahri, dan juga mungkin ini agak berbeda ya. Malam ini juga saya membawa Alkitab ya. Ini ada perjanjian baru Mazmur dan Amsal, perjanjian baru New Testament. Nah ini mau Ustaz Ucen itu lebih memahami ya bagaimana. Mohon koreksi kalau nanti saya salah. Saya istighfar. Ini sebagai bentuk apa? Kebahagiaan kita ya, ikut berbahagia bersama saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Nasrani ataupun Katolik ya. Kita semua adalah sebagai sama-sama hamba Allah, sebagai sama-sama warga negara Indonesia juga ya, kita mencari ukhuwah yang baik, kita mencari titik-titik persamaan, kita ikut berbahagia ya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena beliau adalah sekali lagi merupakan hamba Allah yang sangat dicintai, yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Beliau juga menegakkan kebenaran, keadilan, dan menghancurkan kebatilan pada zamannya. Tentu kita mempercayai dengan sepak terjangnya yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbedaan di antara kita, mari kita dahulukan bersama. Terlebih dahulu saya akan membuka kitab Tuhaful Uqul. Ini isinya adalah hadis-hadis dari mulai Rasulullah sampai kepada Imam Hasan Al-Askari. Kemudian ada 2 bab yang terakhir itu kaitannya dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, di bab yang paling terakhir itu adalah babnya munajat, percakapan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Jadi kitab ini menarik ini. Ya. Di antaranya izinkan saya membacakan, ya Isa isbir 'alal bala warda bil qada'i wa kun kama sarrati fika fa inna masarrati an quta'a fala uqsa. Wahai Isa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah engkau dalam menghadapi bencana. Tunduklah kepada ketetapan Allah atau qada, dan jadilah orang yang membuatku senang. Sesungguhnya kesenanganku terletak pada ditaatinya aku dan tidak didurhakainya aku. Ini adalah di antara didikan atau ajaran Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa harus sabar dalam menghadapi bencana, dan kemudian kita pun ridho ya, tunduk kepada qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi harus menjadikan Allah senang, ridho dengan cara menaatinya dan menjauhi larangannya. Kemudian ada juga keterangan berikutnya, yaitu ya Isa, wahai Isa, innaka mas'ulun, sesungguhnya engkau bertanggung jawab, farhamid dhaif, bertanggung jawab terhadap orang-orang yang lemah. Sayangilah orang yang lemah itu, karahmati, sebagaimana aku menyayangimu. Iya, wala taqharil yatim, jangan engkau mengusir anak yatim. Di sini kita bisa melihat bahwa ajaran Nabi Isa yang menyebarkan kasih sayang itu memang diberikan tanggung jawab, bahwa orang-orang yang lemah, yang dhaif, yang du'afa itu harus menjadi tanggung jawab Nabi Isa. Sayangilah orang-orang lemah itu sebagaimana Allah menyayangi kita. Jangan engkau mengusir anak yatim. Saya kalau di medsos, terutama di Facebook ya,
sering berdebat dengan entah agamanya apapun itu berkaitan dengan genosida di Palestina gitu. Saya agak heran ya, kenapa banyak teman-teman yang mohon maaf ya sebagian pengikut Kristiani membela mati-matian Zionis Israel. Saya agak habis pikir gimana ceritanya. Apakah Nabi Isa yang begitu menyayangi orang-orang lemah meridhokan perbuatannya Zionis Israel itu membunuh wanita, anak-anak gitu ya, rumah sakit dibom, pengungsian dibom, itu dihancurkan setiap hari. Sekarang sudah hampir 45.000 ya yang meninggal gitu. Apa mungkin Yesus Kristus itu meridhoi perbuatan seperti itu? Saya sangat mengapresiasi teman-teman saya yang umat Kristen, bahkan ada pendeta juga. Misalkan teman saya ada, hormat saya kepada Pak Pendeta Judis, Pak Pendeta Judis Huruf dari Gereja Kristen Pasundan, yang kalau tidak salah tugasnya beliau itu di Cikembar. Ya. Beliau di Facebooknya menulis kritikan terhadap Zionis Israel itu dan membela Palestina gitu ya. Hormat saya kepada beliau. Jadi ini nggak habis pikir saya itu ya, bagaimana padahal ini jelas-jelas Nabi Isa itu, Yesus itu adalah harus membela orang-orang yang lemah. Kemudian di dalam keterangan lainnya ada juga sini, ya Isa, wahai Nabi Isa, ud'uni doa al-gharib alladhi laisa lahu mughith. Wahai Isa, berdoalah engkau kepadaku seperti orang tenggelam yang tidak punya penolong. Jadi berdoa kepada Allah itu harus seperti orang yang tenggelam, namun gue sekali coba ya, untuk menyelamatkan meskipun itu hanya sekedar rumput gitu, supaya orang tenggelam, atau orang doa itu perlu seperti itu kan, seperti orang yang tenggelam. Nah, ternyata dalam Mizanul Hikmah itu ada bagaimana doa seperti orang yang tenggelam itu. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarnya. Izinkan saya membacakannya. Alhamdulillah ternyata ini nyambung keterangannya. Dalam Biharul Anwar jilid 52 halaman 149 hadis nomor 73. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata kepada Ibnu Sinan, kalian akan mengalami keraguan dan syubhat. Kalian akan hidup tanpa panji yang terlihat dan tanpa seorang imam yang memberi petunjuk. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang berdoa dengan doa gharib, orang yang tenggelam. Nah, ini ada. Kemudian aku Ibnu Sinan bertanya, apa doa al-gharib itu? Imam Shadiq menjawab, ucapkanlah ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Muqallibal Qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai yang Maha Pemurah, wahai yang Maha Penyayang, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Gitu. Jadi ini adalah diberi judul doa di masa kegaiban Al-Qaim alaihi salam. Jadi ternyata ada hubungan antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Di akhir zaman, dalam hadis-hadis itu kita mendapatkan keterangan bahwa Nabi Isa itu akan berduet, ya kan, akan turun bersama Imam Mahdi untuk membereskan dunia yang penuh dengan kezaliman. Dan ini ternyata diyakini dalam kitab-kitab agama lain pun ada ternyata ya, termasuk di dalam Alkitab, dalam agama-agama lain juga saya kira itu ada itu ya, keterangan bahwa akan ada orang yang membereskan itu. Jadi saya juga mungkin tertarik juga itu mempelajari dengan penuh kerendah hatian. Saya mohon maaf karena saya juga tidak mendalami lebih jauh. Kalaupun ada yang salah keliru mohon dimaafkan.
kita bisa membuat kajian-kajian komprehensif, ya, komparatif dengan kitab-kitab suci dari agama yang lain. Insya Allah itu akan banyak titik persamaan. Perbedaan mana udah jelas ya, gitu kan. Gitu. Sama seperti kita suami istri, banyak persamaannya, banyak perbedaannya. Gitu. Yang dibahas pasti harus persamaannya, itu ada perbedaan namanya. Kalau sama-sama buat apa kita nikah, ya? Gitu. Nah, kudu aya beda, nah jelasnya, gitu. Nah itulah. Jadi ketika saya lihat ini dalam Perjanjian Baru, New Testament, saya buka di Injil Lukas, gitu ya. Di Injil Lukas itu ternyata ada keterangan yang berhubungan dengan tadi ayat tentang Hawari, Al-Hawariyun, orang-orang atau murid-murid setia dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam Injil Lukas ini, sekali lagi dengan segala permohonan maaf, di pasal 9 ini ada judulnya Yesus mengutus ke-12 murid. 12 saya. Ini di ayat 1 sampai ayat 6 ini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. 12 ternyata ya, ketemu tadi Hawari itu ada 12. Dalam Quran ada nggak? Ada ya, ada Al-Hawariyun itu. Nah, ternyata di sini penjelasannya itu 12. Dalam Quran itu bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa juga terdiri dari 12 suku. 12 juga. Nah, kita tahu agama Samawi itu yang terkenal itu ada 3 ya. Dibawa oleh Nabi Musa dan Taurat sehingga menjadi pengikut agamanya Yahudi gitu. Kemudian Nabi Isa dengan agamanya Nasrani, kemudian Nabi Muhammad dengan agama Islamnya. Apakah ada persamaan? Banyak. Nah, salah satunya persamaannya ternyata murid-murid yang setia itu ada 12. Nabi Musa berapa? 12 3 suku. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis-hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita menemukan bahwa para penerus Nabi itu adalah 12 imam, 12 pemimpin, semuanya dari Quraisy. Nah, tapi umat Islam kayaknya tidak tahu. Bedanya apa? Kalau umat Yahudi tahu itu siapa yang 12 suku itu, tahu semuanya. Kalau umat Kristiani, tahukah 12 pengikut Yesus yang setia atau Hawariyun itu? Tahu. Umat Islam sesegenap Allahu a'lam. Keterangan 12 saya tahu, nggak tahu ya. Nah ini menjadi PR buat kita nih. Kita kaji ini. Ini ada persamaan ternyata angka 12 ini. Sehingga mungkin dalam bahasa Sunda ada istilah silakan 12. Silakan kalau orang terkenal 12 iya teh. Nah gitu ya. Ya. Ini ada keterangan yang menarik juga. Ternyata di Injil Lukas itu bahwa ciri-ciri ya dari pengikut Nabi Isa itu adalah identik dengan penderitaan. Nah, ini ternyata ya ada penderitaan ternyata. Di ayat 22-nya, mohon maaf sekali lagi kalau saya salah.
Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibagikan pada hari ketiga. Ternyata syarat-syarat mengikuti dia, mengikuti Nabi Isa, mengikuti Yesus Kristus, penderitaan, bahkan dimusuhi oleh para pemuka agama sendiri. Bagaimana dengan ajaran Nabi Muhammad? Sama, penderitaan dan penderitaan, gitu ya. Ketika apa menegakkan kebenaran, itu ternyata sama ya. Nah, bahkan yang menarik tadi disebutkan, ternyata ada oknum-oknum pemuka agama yang ternyata dia hanya menjadikan agama sebagai bungkus saja, gitu ya. Mungkin di antara para pemirsa ada yang senang dengan lagu-lagu, gitu ya. Saya waktu SMP itu tahun 91 ya, itu ada kelompok musik rock dunia terkenal ya, namanya Genesis. Ini juga sama dengan ada kitabnya ya, Genesis itu kan. Grup musik asal Inggris itu Genesis, ya vokalisnya itu Phil Collins. Itu dia drummer juga kan. Itu ada di albumnya itu, lagu pertamanya itu Jesus He Knows Me. Saya awalnya nggak tahu itu ceritanya tentang apa. Ketika dilihat di video klipnya, ternyata itu adalah kritikan kepada oknum pemuka agama yang menjual ayat-ayat Tuhan untuk keuntungan pribadi. Jadi dia itu hidupnya hedonis, tapi dengan mengajarkan Alkitab. Saya kira fenomena ini terjadi di semua agama. Itu ya. Jadi kita mungkin sering lihat di medsos ya, ada pemuka agama yang ceramahnya itu satirnya itu adalah, wahai umat Islam, bersabarlah terhadap penderitaan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Setelah beliau ceramah, kemudian beliau pergi dengan membawa mobil Alphard. Jadi pantesan ngobrolnya ringan dari apa hidupnya bahagia, sejahtera gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah umat yang mayoritas menengah ke bawah bersedekah untuk orang yang sudah kaya. Gitu. Sedangkan para nabi menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membangkitkan umat-umat yang menderita. Nah, ini menjadi kritikan sosial ya bagi seluruh agama apapun. Ya, hormat kita semua untuk para pemuka agama yang terus ikhlas membela kebenaran, keadilan, membela orang-orang yang lemah, gitu ya. Bahkan dia berjuang gitu, menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah, di jalan kebenaran. Ini hormat kita untuk mereka ini. Bukan berarti tidak boleh kaya gitu ya, tapi kekayaan itu untuk apa? Kalau hanya untuk ditimbun sendiri, dinikmati sendiri dengan memanipulasi ayat-ayat, nah ini berarti itu mungkin yang disebut oleh Allah Yahab itu sebagai para pencuri di jalan Tuhan, ya, para penyambut ya, para penyambut di jalan Tuhan, ya, garong. Nah inilah kita semua di momentum bulan Desember ini kita bisa mengambil beberapa intisari bahwa kita semua umat beragama apapun, agama dan keyakinan kita harus tetap menegakkan satu hal ya, yaitu akhlak yang baik dan pembelaan terhadap mustadafin, terhadap orang-orang yang lemah atau dilemahkan secara sistem, gitu ya. Ini dan tadi kalau kita bagi umat Islam dalam hadis itu disebutkan kita harus mengamalkan doa al-gharib, gitu ya. Doa al-gharib itu tadi di masa kegaiban imam itu. Nah, apa saudara sekali ini syukur-syukur biasa di awal 100 surat saling bermah. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya Muqallibal Qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah pegangan kita untuk senantiasa berada di jalan kebenaran. Mudah-mudahan para wali, para ikhwan semuanya, para pemirsa, kita bisa mendapatkan sekali lagi hikmah-hikmah yang agung dari perjalanan para nabi dan rasul sepanjang hayat, karena mereka adalah contoh-contoh terbaik, gitu ya. Para rasul, kita beriman kepada semua nabi dan rasul itu tidak terkecuali. Dan penutupnya adalah Nabi kita Muhammad SAW sudah mewasiatkan bahwa yang terakhir akan membawa ajaran itu adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar yang akan berduet bersama Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai pengikutnya yang sejati dan setia. Mohon maaf atas segala kekilafan dan kekurangan, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan kata-kata yang tidak berkenan. Ya, mohon koreksinya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Sekali lagi di malam ini kita dorong doa kepada para almarhumin. Kita semuanya mudah-mudahan mereka dicatatkan di alam kubur. Amin, amin, amin. Diampunkan segala gelapnya, diberikan maghfirah, rahmat dan barokah serta syafaat Rasulullah dan ahli baitnya. Pada yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang sedang terikat dengan hutang-hutang, semoga Allah bebaskan. Yang sedang ada masalah, Allah berikan solusi terbaik dan hajat kita semua dikabulkan dalam penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul syifa wal barakah wal afiyah khatimah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah wa as-salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma Shalli shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alamin. Habibuhun wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.